Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi ataupun sedikit kabar gembira terkait pendaftaran PPPK tahun 2021. Yang mana di sini ada sekitar 3 kabar gembira teman-teman yang harus teman-teman ketahui, dan juga ada beberapa trik dan tips untuk guru swasta maupun lulusan PPG yang ingin mendaftar P3K di sekolah lain. Jadi teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru seputar pendaftaran P3K ini. Dan jangan lupa juga teman-teman follow Instagram kami yaitu cpns.update agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate seputar CPNS maupun P3K. Link sudah kami sertakan di deskripsi, jadi teman-teman tinggal cek saja. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Kabar gembira yang pertama yaitu prioritas bagi guru honorer yang sudah lama mengajar dibandingkan guru swasta ataupun lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang sudah lama mengajar di sekolah yang membuka formasi P3K, ini lebih diprioritaskan teman-teman dibandingkan guru swasta ataupun lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Syaratnya wajib lolos passing grade. Nah, ketika teman-teman sudah lolos passing grade atau memenuhi nilai ambang batas, maka teman-teman akan mendapat prioritas penempatan di sekolah tersebut. Teman-teman tidak perlu bersaing dengan peserta lain, tetapi teman-teman harus memotivasi diri sendiri bagaimana supaya teman-teman ini bisa lolos passing grade. Jadi seperti itu. Ini kesempatan yang sangat baik untuk guru honorer yang sudah lama mengabdi untuk bisa lolos menjadi ASN P3K. Dan berikut adalah penjelasan langsung dari Bapak Praptono teman-teman selaku Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan. Bapak Ibu akan prioritas untuk mendapatkan penempatan di sekolah asal dari tempat Bapak Ibu mengajar. Sehingga kalau Bapak Ibu memilih di kabupaten asal tempat Bapak Ibu mengabdikan sebagai honorer, maka yang menjadi PR bagi Bapak Ibu adalah mencapai passing grade. Bapak Ibu tidak perlu bersaing dengan peserta yang lain. Selama Bapak Ibu masuk memenuhi passing grade, maka Bapak Ibu akan prioritas penempatan di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar. Tetapi kalau mengambilnya di kabupaten lain atau ada dari yang peserta dari luar, maka di situ selain harus memenuhi passing grade, maka harus juga menjadi peserta dengan nilai tertinggi di tempat penugasan yang dipilih nanti. Gitu. Ini kan sebenarnya kebijakan afirmasi yang diberikan oleh pemerintah ya, yang tetap memprioritaskan tempat asal dari Bapak Ibu guru honorer itu memberikan pengabdian. Di dalam skema pendaftaran, nanti kan peserta itu memilih kabupaten, tidak memilih sekolah. Nah, bagaimana cara yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penempatan? Maka salah satu indikator yang dipakai adalah memprioritaskan guru-guru untuk mendapatkan penempatan di sekolah asal. Ya. Dan dengan memenuhi passing grade, maka berarti guru itu sudah mendapatkan prioritas. Meskipun dia bukan menjadi peserta yang terbaik di situ, tapi kalau lolos passing grade, maka dia akan prioritas. Kemudian yang kedua, guru honorer yang ijazahnya tidak linier tetap bisa mendaftar PPPK tahun 2021. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang ijazahnya tidak linier, teman-teman jangan khawatir, teman-teman masih bisa mendaftar P3K tahun 2021. Memang, berdasarkan Permendikbud yang ada saat ini, guru ini harus linier teman-teman, antara ijazah yang dimiliki dengan formasi yang dibutuhkan ini harus linier. Namun, berdasarkan kondisi yang ada di lapangan saat ini, banyak sekali guru honorer yang tidak sesuai dengan linearitas yang dibutuhkan teman-teman. Maka dari itu, Kemendikbud akan mengeluarkan Permendikbud yang baru terkait linearitas ini.
agar semua guru honorer bisa mendaftar P3K tahun 2021. Nanti kami akan infokan lebih lanjut teman-teman terkait Permendikbud ini. Dan berikut adalah penjelasan langsung dari Ibu Nunuk Suryani teman-teman. Bahkan kami itu juga memikirkan gini Pak Indra, banyak guru honorer yang usianya ada yang 50, di atas 50 tahun, 58 tahun, itu jika mengecek ijazahnya itu sudah tidak sesuai dengan linearitas yang dibutuhkan. Sehingga kami pun melakukan pengecekan linearitas dan memberi kesempatan guru-guru untuk mendaftarkan ijazahnya. Kita lakukan verify dan kita sesuaikan supaya seluruh guru dengan latar belakang pendidikan apapun yang tidak terakomodir dengan SK linearitas yang ada, kita akan terbitkan Permendikbud yang baru agar supaya seluruh guru itu bisa terwadahi. Kemudian yang nomor 3 yaitu peserta yang tidak lolos P3K di sekolah pilihannya akan di-ranking kembali. Nah, jadi buat teman-teman yang tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya, teman-teman nanti akan di-ranking kembali. Peserta ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang paling diprioritaskan Kemendikbud berdasarkan rapor mutu di kabupaten atau kota yang sama, guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Dan juga peserta ini bisa menolak penempatan tersebut teman-teman dan memilih untuk ikut ujian seleksi berikutnya. Nah, jadi buat teman-teman yang lolos passing grade namun tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya, teman-teman jangan khawatir, teman-teman masih memiliki kesempatan untuk lolos menjadi ASN P3K melalui jalur perankingan ini. Kemudian ini ada beberapa trik yang bisa teman-teman terapkan nanti dalam memilih formasi P3K tahun 2021. Kita lihat yang pertama, gali informasi instansi sebanyak mungkin. Nah, jadi sebelum mendaftar P3K, teman-teman harus mencari informasi dari beberapa instansi yang ada. Jadi jangan hanya terpaku pada satu instansi saja teman-teman. Hal ini untuk memberikan gambaran kepada pelamar agar nantinya bisa memilih formasi mana yang cocok serta memiliki peluang yang lebih besar untuk lolos ke tahap selanjutnya. Jadi bukan asal memilih formasi saja teman-teman, tapi harus dipertimbangkan baik-baik mengenai formasi yang akan dipilih nantinya. Kemudian yang nomor 2, perhatikan linearitas. Nah, ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam memilih formasi teman-teman, yaitu perhatikan linearitas. Jadi antara ijazah yang kita miliki dengan formasi yang akan kita pilih ini harus sesuai teman-teman. Karena apabila tidak sesuai, maka bisa jadi teman-teman tidak akan lolos di tahap administrasi. Kemudian yang nomor 3, pilih formasi dengan peluang besar. Nah, jadi kita harus pandai-pandai mencari peluang teman-teman. Misal, di SDA ini membutuhkan 1 guru SD. Kemudian di SDB membutuhkan 5 formasi guru SD. Nah, jadi peluang terbesar ini kan di SDB teman-teman. Walaupun pelamarnya juga banyak nantinya, tapi efek ke diri pelamar itu sendiri atau optimis untuk lolos ini lebih besar di SDB teman-teman ketimbang di SDA karena peluangnya lebih besar. Syukur-syukur jika nanti jumlah pesaing ini bisa dilihat teman-teman seperti CPNS tahun 2018 yang lalu. Jadi kita bisa membaca tiap formasi yang ada. Oh, di SD ini pelamarnya sedikit, di SD ini pelamarnya banyak. Jadi kita sudah tahu teman-teman. Dan jangan lupa juga pertimbangkan tempat atau lokasi penempatan. Kemudian yang nomor 4, baca dengan teliti persyaratan formasi yang akan dilamar. Nah, trik yang selanjutnya setelah teman-teman menemukan formasi yang akan dipilih, teman-teman baca dengan teliti syarat apa saja yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai terlewat teman-teman. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.